warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ini kita meneruskan ayat yang ke-261. Kemarin itu kita telah sama-sama mengaji tentang masalah ayat 261 surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah ayat ini, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi satu biji bibit itu akan ditumbuhkan oleh Allah, berkembang, bercabang menjadi sab'ah. Sab'ah itu 7. Dari setiap 7 itu akan tumbuh, akan berbuah. Berbuahnya itu sehingga mencapai 100. Dari 100 menjadi 700 dan terus berkembang menjadi wallahu yudha'ifu, berlipat ganda. Berlipat ganda sehingga ribuan. Dari satu biji bercabang menjadi 7, berbuah menjadi banyak, sehingga hasilnya itu berkarung-karung, berton-ton dari bibit unggul tadi itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu maha mengetahui, maha memahami. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 262, Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat ini menjelaskan masih terkait dengan masalah infak, bantuan, memberikan pertolongan, ya kan? Membahagiakan, ya, melepaskan orang lapar, melepaskan orang dahaga, gitu ya. Melepaskan orang yang kesulitan, berikan bantuan kesulitan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi, dengan tujuan sabilillah, artinya dengan tujuan niatan ibadah, membantu orang, ibadah. Seperti kalian yang melamar kerja itu. Melamar kerja itu ibadah, ya. Orang yang menerima orang yang melamar kerja, dia juga melakukan ibadah. Sehingga pantas kalau orang atau perusahaan yang menerima orang yang butuh pekerjaan, apalagi untuk putra daerah, itu perusahaan itu akan bertahan, bahkan bertumbuh, berkembang, sehingga menjadi perusahaan yang besar. Kalau perusahaannya menolak putra daerah, menolak orang-orang sekitar, maka perusahaan itu lambat laun akan layu, kemudian menguning, akhirnya mati. Ya, mengalami kerugian. Itu yang bilang itu bukan manusia, Allah. Makanya di sini Allah menyampaikan, berfirman, wallahu alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma lam yutbi'u ma anfaqu manna. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, berikan pertolongan, berikan bantuan, tidak dengan tidak dengan mengucapkan, tidak dengan memberikan, menampakkan kebencian, menyakitkan. Ngasih tapi menyakitkan, melengos. Tuh. Ya. Tidak dengan rasa menyakitkan, tidak diikuti rasa ucapan atau tindakan atau perlakuan yang menyakitkan. Ma'unfiqu mannaw wala adza. Tuh, adza itu menyakitkan, buat sakit, tersinggung, ya. Wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim. Orang-orang yang membantu dengan tulus,
menerima dengan baik, memberikan pendidikan, memberikan pembinaan, sehingga potensi dirinya itu meningkat dan menjadi orang yang penting dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan perusahaan. Maka kata Allah di sini, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka adalah balasan yang berlipat ganda. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi Allah, Allah memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan kesejahteraan. Jaminan apa? Jaminan keberhasilan. Jaminan apa? Jaminan bertumbuh kembangnya perusahaan. Seperti Allah menyuburkan tanah, yang tanah itu ditanami, dimanfaatkan, dan dipergunakan hasilnya untuk kepentingan tuntunan ajaran Allah. Nah, perusahaan juga yang digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan Allah, kepentingan ajaran Allah, sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan perundang-undangan negara dan peraturan-peraturan yang telah disepakati, maka perusahaan itu akan tumbuh berkembang, menjadi subur, ya kan? Menjadi subur itu. Tuh, lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak khawatir rugi, khawatir bangkrut. Lah, nerima orang sini malas-malas. Wala khaufun, tidak takut menerima orang putra daerah, ya, tidak menganggap putra daerah sebagai orang yang malas. Wala khaufun, artinya dia tidak takut, itu dia akan berusaha memberikan pembinaan, pelatihan, ya kan? Memberikan bekal. Bekal apa? Ilmu. Berikan bekal. Bekal apa? Keahlian. Dididik, dibina. Sehingga orang yang diterima atau karyawan diterima seperti kalian nih, setelah diterima, dilatih, dibina, sehingga menjadi tenaga kerja profesional. Itu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan menyesal. Tidak akan menyesal. Nyesal kita nerima uang Cilegon, nyesal saya menerima orang sini, tidak akan menyesal. Karena wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kenapa? Karena inda rabbihim ajrun 'azim. Bagi Allah ada pahala yang sangat besar, kebahagiaan dan kemuliaan serta kesuksesan. Itu janji Allah pada orang-orang yang membantu, memberikan, membahagiakan, menerima, membina, mendidik, sehingga orang yang diterima itu menjadi tenaga kerja yang profesional. Tidak dikatakan Anda bisa apa, sekolahnya di mana, ya kan? STM mana, SMK mana, Fatahillah, SMK mana, SMK 1. Dari mana sekolah? Dari Aliyah. Dari mana sekolah? SMU. Tapi siap bekerja? Siap. Siap dibina? Siap. Nah, orang yang seperti ini, Allah bilang, lahum ajruhum walahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Allah menjamin. Allah yang menjamin itu. Tapi yang menolak, nah, tunggu. Inna azabila syadid, azab Allah sangat pedih, maka perusahaannya bangkrut, menjadi lahan korupsi. Ya kan? Menjadi lahan korupsi. Kenapa? Karena menyepelekan, mengabaikan putra daerah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, ya, insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan kembali pada ayat 263 dan seterusnya, ya.